apa ya, harus dikasih kayak tek-tek dikalungin gitu ke leher kayak gitu kan ya. Selama 3 hari itu suka dibully sama senior. Ya Allah, jadi ingat waktu sekolah. Kadang-kadang itu lucu gitu ya kalau mengingat waktu-waktu zaman sekolah itu. Kalau dipikir-pikir tapi kangen sih. Kangen zaman-zaman sekolah dulu. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Firas Hashim. Yang selanjutnya yaitu waktu pendaftaran. Di Malaysia itu kalau misalnya kita mau mendaftar sekolah, misalnya anak Emma daftar sekolah untuk kelas 1 SD atau darjah 1, itu tuh minimal harus mendaftar yaitu 1 tahun. Misalnya kalau anak Emma tahun 2023 gitu ya, kelas 1 SD, jadi Emma harus mendaftar minimal 2022 itu harus daftar secara online. Tapi lebih digalakkan atau lebih bagus itu tuh daftarnya 2 tahun sebelumnya, supaya tempat yang kita inginkan yang dekat dengan rumah itu nanti kita dapat. Biasanya kalau misalnya kita telat mendaftar itu tuh nanti kemungkinan tempat yang kita maukan sekolah tersebut itu penuh dan nanti akan dikasih ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Kalau kita tahu yang di Indonesia itu kan kalau pendaftaran tuh misalkan tahun itu dibuka pendaftaran, jadi bisa terus daftar, jadi pada tahun yang sama gitu ya. Kalau di Malaysia itu nggak boleh, itu tuh minimal sekurang-kurangnya 1 tahun. Tapi Emma dulu anak Emma daftar 2 tahun sebelumnya. Emma sudah daftar secara online dan semuanya memang secara online, nggak ada yang manual. Yang seterusnya yaitu seragam sekolah. Nah, kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya seragam sekolah kita bisa milih ya, mau yang pendek atau mau yang panjang, mau pakai kerudung. Oke, Emma kasih contoh untuk sekolah SMA aja ya. Dulu waktu Emma sekolah SMA itu tuh kan kita bisa milih mau kita pakai rok pendek atau misalnya pakai rok panjang. Kalau di Malaysia itu tuh biasanya pakai baju kurung, yaitu rok panjang dengan baju panjang. Biasanya untuk yang beragama Islam itu pakai kerudung. Walaupun tidak pakai kerudung, walaupun Islam, tapi biasanya tetap memakai rok panjang dan baju panjang. Kalau bukan Islam, misalnya Chinese ataupun India, itu tuh bisa pakai rok pendek. Cuma ya itu bedanya. Kalau di sini, kalau Islam ya, yang beragama Islam itu memang nggak ada yang memakai rok pendek. Nah, yang seterusnya yaitu sekolah di Malaysia itu ada sekolah vernikuler. Seperti video yang sebelumnya Emma pernah membahas ya, kalau di Malaysia itu ada sekolah jenis kebangsaan kan. Nah, jadi sekolah vernikuler itu sekolah yang menggunakan bahasa ibundanya masing-masing. Jadi kalau di Malaysia itu kan tadi ada 3 bangsa ya, bangsa Melayu, bangsa Cina, dan juga bangsa India. Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan, dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Nah, sekolah jenis kebangsaan Cina itu bisa pengantarnya menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Cina. Kalau sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa India, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia seperti yang kita tahu itu tuh pengantarnya hanya menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Biasanya seperti itu kan ya, bahasa formal yaitu bahasa Indonesia. Nggak ada gitu sekolah yang pengantarnya menggunakan bahasa Cina ataupun bahasa yang lain selain dari bahasa Indonesia. Atau sekarang itu biasanya kan udah menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi kalau di Malaysia itu ada 3 bahasa tadi sebagai pengantar di sekolah. Nah, yang seterusnya yaitu dulu ya waktu Emma belajar di Indonesia sekolah menengah aja gitu ya contohnya. Itu tuh kan biasanya kan apa ya, harus dikasih kayak
tek-tek dikalungin gitu ke leher kayak gitu kan ya. Selama 3 hari itu suka dibully sama senior. Ya Allah, jadi ingat waktu sekolah kadang-kadang itu lucu gitu ya kalau mengingat waktu-waktu zaman sekolah itu. Kalau dipikir-pikir tapi kangen sih, kangen zaman-zaman sekolah dulu. Nah, kalau di Malaysia itu nggak ada ya yang disuruh apa gitu sama senior kayak gitu. Yang terakhir di Malaysia itu, kalau untuk masuk sekolah darjah 1 atau SD itu tuh umurnya wajib 7 tahun. Nah, kalau di Indonesia 6 tahun juga diperbolehkan untuk masuk kelas 1 SD. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di Malaysia harus wajib 7 tahun baru bisa masuk SD ya. Kalau sebelum 7 tahun memang tidak dibenarkan. Itu yang Emma tahu ya. Jadi di sini Emma hanya berbagi informasi apa yang Emma alami di sini atau berbagi pengalaman gitu ya. Kan ada katanya ya yang komen gitu, kalau sebelum buat video itu searching dulu gitu, jangan sok tahu atau apa. Untuk pengetahuan teman-teman, Emma juga udah searching dan bukan hanya sekedar searching kata orang ya, tapi Emma sendiri sudah mengalaminya. Jadi apa yang Emma sampaikan ini insya Allah tidak menyimpang ya, karena emang ini benar-benar apa yang Emma alami. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang salah dan juga ada silap, Emma mohon maaf dari cara penyampaian Emma. Kalau ada kritik dan juga saran, silahkan komen di kolom komentar, tapi dengan cara yang sopan ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Tapi jangan lupa support terus channel Firas Hasir dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa subscribe di channel Firas Hasir. Bye-bye. Terima kasih.